Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patris di channel saya. Di video ini saya mau membicarakan tentang sebuah video yang banyak teman-teman DM ke saya untuk meminta tanggapan saya tentang sebuah cuplikan yang ditemukan di aplikasi TikTok, di mana ada pendeta dari Kristen, yaitu pendeta Gideon Simanjuntak, itu seperti mengajak jemaatnya untuk melakukan pilihan kepada pasangan calon presiden, tapi ada seperti bahasa tubuh yang mencegah jemaatnya untuk memilih pasangan calon nomor 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Pilih baik-baik. Sudah udah nonton kan? Debat capres, debat cawapres udah nonton kan? Pilih baik-baik. Bebas, bebas. Kami pendeta nggak maksa saudara. Saudara mau pilih siapapun terserah. Pendeta netral nggak? Kita nggak netral. Kita punya pilihan. Kan itu bukan PNS. Ya dong, boleh milih dong. Tapi pilihan kami rahasia. Rahasia. Saudara mau pilih nomor 2? Boleh. Mau pilih nomor 3? Boleh. Mau pilih nomor 2? Monggo. Mau pilih nomor 3? Go ahead. 2, silakan. 3, mau pilih nomor 1? Silakan. Kalau ada yang merekam bohong jangan diambil. Oke, jadi bagaimana tanggapan kita teman-teman ya? Coba kalian komen dulu. Saya pribadi ya mau membahas ini dari perspektif yang ya mungkin lebih wise lah untuk kita diskusikan. Teman-teman, kita jangan dulu bahas apa yang salah, kita lihat dulu apa yang baik, yaitu dia mengajak jemaatnya untuk memilih, terlibat dalam satu pesta demokrasi, dan itu baik. Alkitab tidak melarang kita orang Kristen untuk mensupport semua yang pemerintah programkan. Sangat baik bagi kita untuk support, dukung pemerintah. Pemerintahan yang baik, yang benar-benar ingin mensejahterakan masyarakat, kita harus dukung dia. Kita harus mensupport dia. Jadi apa yang dilakukan oleh pendeta Gideon ini itu baik, dan sewajarnya seorang pendeta hamba Tuhan mampu mengajak jemaatnya untuk mendukung atau memberikan masukan kepada jemaatnya supaya terlibat dalam pemerintahan, terlibat dalam aktivitas yang berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, orang Kristen harus mensupport pemerintahan yang baik, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab, ya kan? Nah, kalau begitu, apa yang sebenarnya keliru dalam video itu? Ya, simple sebenarnya. Yang salah ialah pendeta Gideon itu memberikan signal seperti itu, yang sebenarnya kita juga nggak boleh sembarangan tafsir. Tapi kalau menurut saya, dan saya kira banyak orang juga bisa menilai secara pribadi mereka, bahwa yang dimaksudkan dengan signal tubuh ini adalah penolakan terhadap nomor yang dia sebut sebelum gerakan ini. Mungkin ada yang bertanya, memangnya salah ya Pat, kalau misalnya ada pendeta yang menganjurkan jemaatnya pilih seseorang dan menolak pilih seseorang? Sebenarnya nggak salah juga teman-teman. Cuman saya kira penting untuk diberikan argumentasi. Kenapa milih A dan kenapa tidak memilih B? Itu harus diberikan penjelasan. Jujur saya belum mengecek video langsungnya bagaimana. Apakah dia memberikan penjelasan kenapa dia melakukan seperti itu atau memberikan isyarat seperti itu. Semoga ada. Sehingga memang apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan benar-benar dapat diterima oleh jemaatnya, bahwasannya kita diminta untuk tidak memilih pasangan calon nomor 1 atau sebagainya karena alasan A, B, C, D, dan sebagainya. Saya kira argumentasi, penjelasan, itu hal yang sangat penting. Karena kalau tidak diberikan penjelasan, maka orang bisa multitafsir. Orang bisa sembarangan berpikir atau memberikan sembarangan argumentasi ketika berdiskusi tentang kenapa pendeta ini tidak memilih atau melarang orang memilih pasangan calon nomor 1. Dan multitafsir yang akan terjadi sangat berbahaya. Dan dalam posisi seperti ini, saya kira untuk sekelas gereja ya, yang tidak mampu memberikan argumentasi yang baik dan benar tentang alasan kenapa menolak pilihan A dan menerima pilihan B, itu sangat jauh dari panggilan gereja yang harus menjadi terang, menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, ya kan? Karena bagaimanapun sebenarnya di dalam satu partai politik atau pasangan calon, di situ terdapat ada banyak campuran dari masyarakat.
ada etnis di sana, ada orang-orang yang beragama di sana. Dari para pendukungnya itu pasti ada yang beragama, beretnis tertentu. Dan kalau gereja, hamba Tuhannya, memberikan satu legitimasi politik seperti ini, atau penolakan seperti ini, apakah pendeta ini tahu ada berapa banyak orang etnis dan agama di dalam pendukung pasangan calon nomor satu ini akan tersinggung dengan hal itu? Lantas bagaimana dengan apa yang harus gereja kerjakan di dalam masyarakat, yang harus membawa perdamaian di tengah-tengah masyarakat? Saya kira hal ini perlu dimengerti. Dan begini teman-teman ya, sebenarnya kalau mau ditanyakan di lubuk hati yang paling dalam dari saya pribadi, apakah pantas mimbar yang kudus dan suci itu, tempat di mana seharusnya Kristus yang diberitakan paling utama, paling pertama, dan bagaimana Alkitab yang dibacakan, dieksposisi dengan baik dan benar kepada jemaat, sehingga jemaat menerima makanan yang sehat, yang baik bagi pertumbuhan rohaninya, dan sesi khotbah yang begitu penting untuk jemaat bisa mengerti kebenaran firman, itu hanya dipakai sekian menit. Berapa menit dipakai hanya untuk membahas hal yang nggak teologis gitu, nggak eksposisional, nggak biblikal, nggak apa lagi ya. Yang intinya politis, bukan semua yang berkaitan dengan kepentingan umat untuk menerima berkat rohani dari seorang pendeta. Teman-teman, isu politik di dalam gereja itu sensitif teman-teman. Karena begini ya, dalam satu gereja misalnya ada 100 orang gitu. Sekarang ada 3 pasangan calon presiden. Kita nggak bisa pastikan loh bahwa dari semua orang di dalam gereja itu pasti semuanya akan pilih pasangan calon tertentu. Kita nggak tahu. Mungkin aja bukan 3, bukan 2, tapi satu orang mau pilih pasangan calon nomor urut 1 misalnya. Tapi dia nggak pernah bilang. Dia takut ngaku dia pilih nomor 1 karena dia tahu semua orang di sekitarnya itu bukan pemilih nomor 1. Tapi dia jemaat di gereja itu. Betapa kecewanya dia teman-teman ketika melihat gereja, tempat di mana dia harus menerima makanan rohani, itu seperti mendiskreditkan pasangan calon yang dia pilih. Kita nggak tahu kenapa dia pilih pasangan calon nomor 1 misalnya. Mungkin karena relasinya, mungkin karena pekerjaannya, tempat dia dapat makanan di situ ya kan? Kita nggak tahu. Terus dengan kalimat statement seperti ini, itu bisa membuat dia kayak berpotensi kehilangan tempat makannya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan relasinya. Meskipun memang kata-kata pendeta nggak pernah menjadi penentu dari siapa yang akan terpilih. Tapi ya dia jemaat biasa yang tidak mengharapkan dia mendengar seperti itu, saya kira ya. Yesus saja teman-teman, dia bilang, kalau ada satu domba yang hilang, 99 dia tinggalkan, dia cari yang hilang itu. Kebanyakan domba hilang itu karena ya terpengaruh dunia-duniawi di sana ya kan. Ada godaan dari luar gitu. Tapi gimana ya perasaan Tuhan kalau dombanya hilang oleh karena ulah dari gembalanya yang nggak bisa menjaga sikapnya, kata-katanya, bahasa tubuhnya untuk ya jangan seperti itulah ya kan. Come on, gereja ya jadilah gereja gitu. Kita gereja punya kepentingan politik yang paling utama ialah politik kerajaan Allah. Kristus saja kita, Kristus pemimpin kita. Jemaat harus diajar terus bagaimana sebagai warga kerajaan Allah yang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, yang korup ini, yang penuh masalah pergumulan ini, untuk menjadi terang, memberi perdamaian, membawa sukacita, membawa kasih karunia Kristus kepada umat manusia. Itu politik dari gereja. Boleh gereja berpolitik di dunia ini? Boleh, silakan. Tapi harus punya argumentasi. Dan argumentasinya tentu harus sejalan dengan argumentasi kerajaan Allah. Yaitu yang paling utama tentang bagaimana orang-orang miskin disejahterakan. Orang-orang yang lemah mendapatkan berkat dan hidup dalam damai sejahtera. Ini kan narasi kerajaan Allah yang bisa aja dipakai atau dibawa oleh pasangan calon politik tertentu. Gereja bisa aja berkesinambungan di dalam hal itu untuk mewujudkan kesetaraan itu. Bisa aja. Tapi kalau saya kira ya, sudah menunjukkan keberpihakan tertentu tanpa ada argumentasi yang jelas, bisa menimbulkan banyak tafsir ya, atau multitafsir tentang kenapa penolakan itu terjadi, bisa menimbulkan ketersinggungan, dan bisa menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Dan kalau itu adalah disebabkan oleh seorang hamba Tuhan, gereja, saya kira gereja itu sudah jauh dari misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Teman-teman, kiranya kita semua bisa lebih bijaksana, terlebih kita sebagai seorang hamba Tuhan, penatua, diaken, koordinator gereja, atau komisi pemuda dan sebagainya, gembala apalagi, kita harus tahu menempatkan diri
siapa kita di hadapan jemaat dan apa sebenarnya tugas kita. Alangkah baiknya tugas seorang pendeta tidak melebihi kapasitasnya. Ya, kalau Anda seorang politisi ya silakan berpolitik. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, ya, Anda punya tugas utama, yaitu membawa pengenalan akan Kristus kepada jemaat Anda dan mengajar mendorong mereka bagaimana untuk hidup be like Christ kepada jemaat Anda di tengah masyarakat. Sekian video saya teman-teman, Tuhan berkati. Shalom.